Pada tahun 1980, negara-negara anggota NATO sepakat untuk menggunakan satu jenis bahan bakar di medan perang untuk semua kendaraan militer, yaitu Jet Propellant D8 atau JP8. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk menyederhanakan logistik. JP8 dipilih sebagai standar universal untuk menggerakkan berbagai kendaraan militer, mulai dari pemanas lapangan dan kompor hingga tank, pesawat jet, dan turbin darat. Saat Korps Marinir Amerika Serikat membutuhkan sepeda motor militer, mereka menghadapi masalah karena tidak ada sepeda motor yang bisa menggunakan bahan bakar JP8. Untuk mengatasi masalah ini, Angkatan Darat AS mendanai pengembangan sepeda motor diesel yang bisa menggunakan JP8. Langkah ini memulai pengembangan sepeda motor diesel terbaik untuk Korps Marinir yang sesuai dengan kebutuhan logistik dan operasional mereka. Sepeda motor diesel ini dirancang untuk efisiensi bahan bakar yang tinggi dan bisa beroperasi menggunakan bahan bakar standar militer. Hasilnya adalah sepeda motor yang memenuhi standar militer dan menawarkan kinerja andal dalam berbagai kondisi medan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau ucapin terima kasih terlebih dahulu ke Megacools, yakni sebuah perusahaan anak bangsa dengan produk-produk berkualitasnya yang udah mau mensupport kita di banyak sekali video. So, untuk kalian yang penasaran dengan produk-produk dari Megacools ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacools.com. Pada tahun 2005, Angkatan Laut Amerika Serikat berhenti menggunakan bensin untuk sebagian besar sistem teknis mereka, kecuali untuk generator lapangan dan sepeda motor. Dari 40 perusahaan yang bersaing untuk kontrak ini, Hayes Diversified Technologies atau HDT memenangkannya. Keberhasilan HDT tidak mengherankan mengingat rekam jejak mereka yang mengesankan, termasuk memasok 2.500 sepeda motor untuk tentara AS dan sekutu mereka, serta pengalaman panjang dalam mengembangkan sepeda motor off-road dan balap melalui kemitraan dengan perusahaan seperti Penton dan Honda. Proses pengembangan mesin dimulai dengan Kawasaki KR 650 sebagai dasarnya. Meskipun berbasis pada model KR asli, mesin ini mengalami banyak perubahan dengan banyak komponen baru. Misalnya, rumah poros engkol aluminium direkayasa ulang untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan, sementara batang penghubung dan piston dipilih khusus untuk menahan beban lebih besar dari penggunaan militer. Salah satu perubahan terpenting adalah kepala silinder baru yang dirancang ulang sepenuhnya untuk mengoptimalkan kinerja mesin dalam kondisi medan perang yang keras. Pengembangan mesin ini juga melibatkan kerja sama dengan Cranfield University di Inggris, yang memberikan pengetahuan dan keahlian teknis tambahan. Mesin yang dihasilkan menggunakan sistem pendingin cairan dan injeksi langsung, dengan fokus pada keandalan dan efisiensi bahan bakar daripada sekadar output daya. Langkah ini cerdas, mengingat pentingnya keandalan dan efisiensi dalam berbagai situasi operasional militer. Mesin ini mengalami perubahan di mana diameter silinder berkurang dari 100 menjadi 90 mm, sedangkan langkah pistonnya diperbesar dari 83 menjadi 96 mm. Perubahan ini meningkatkan volume sebesar 610 cc dan mencapai rasio kompresi 20:1. Awalnya, mesin ini menghasilkan 24 tenaga kuda pada 5.400 rpm, tetapi dengan versi yang diusulkan, daya meningkat menjadi 32 tenaga kuda pada 5.700 rpm. Mesin diesel ini menggunakan bahan bakar aviasi khusus dan menghasilkan torsi puncak 38 foot-pound atau 52 Nm. Perubahan ini meningkatkan kinerja mesin dalam hal daya dan torsi, membuatnya lebih efisien dan andal dalam berbagai situasi termasuk penggunaan di jalan. Meskipun tidak termasuk dalam kategori sepeda motor sangat bertenaga, HDTM 1030 menunjukkan kinerja yang solid dengan percepatan dari 0 hingga 60, 2 mil per jam dalam 9,8 detik dan mampu mencapai kecepatan hingga 90 mil per jam. Pada kecepatan konsisten sekitar 55 mil per jam, konsumsi bahan bakarnya optimal, yaitu sekitar 96 mil per galon. Sepeda motor ini memiliki riwayat yang membanggakan dalam menghadapi tantangan bahan bakar Veta dari tahun 2010 hingga 2014. Pemiliknya, Fred, berhasil meraih beberapa kemenangan dan mencatat efisiensi bahan bakar yang mengesankan, mencapai 162 mil per galon menggunakan sepeda motor Streamline dengan mesin yang sama. Meskipun tidak begitu cepat, HDTM 1030 menawarkan efisiensi bahan bakar yang luar biasa.
Versi yang sedikit ditingkatkan bahkan mencapai kecepatan maksimum 121 mil per jam di atas garam Bonneville Salt Flats, menunjukkan potensi untuk performa lebih tinggi dalam kondisi yang sesuai. Generasi terbaru dari mesin, M1030M2, menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 671,1 cc, sambil meningkatkan sedikit daya dibandingkan dengan versi awal. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk menggunakan berbagai jenis bahan bakar, termasuk JP8, diesel biasa, biodiesel, bensin aviasi, serta pilihan militer seperti JP5, JP4, dan off-tour. Varian militer dari sepeda motor ini dilengkapi dengan tangki bahan bakar plastik yang kokoh berukuran 3 galon, memberikan jangkauan hingga 400 mil dan kemampuan melewati air hingga kedalaman 2 kaki tanpa masalah. Desain ini ditingkatkan untuk keandalan tinggi, dengan penguatan pada kerangka K-out dan peningkatan pada kabel pengikat untuk meningkatkan daya tahan. Permukaan luarannya diberikan finishing yang seragam dan mengkilap, bahkan garpu depan dilengkapi dengan pelindung karet untuk menambah kestabilan dan perlindungan. Selain itu, M1030 dilengkapi dengan kamera inframerah yang dipasang di bagian depan, memungkinkan pemantauan visual dalam berbagai kondisi. Juga, sepeda motor ini dapat dilengkapi dengan lampu militer untuk keadaan darurat. Meskipun memiliki harga yang tinggi sekitar $188.500, inovasi ini dianggap sebagai terobosan dalam kendaraan darat militer oleh Fred Hayes, yang menyadari potensi dan keunggulan yang ditawarkan oleh M1030. Studi tentang sepeda motor diesel Hayes telah mengungkap beragam pendapat dari para pemiliknya. Beberapa menghargai jarak tempuh yang luar biasa dan daya tarik uniknya. Namun, di sisi lain juga banyak yang merasa bahwa keterbatasan output daya dan sulitnya mendapatkan suku cadang pengganti, menghilangkan kepraktisannya untuk penggunaan sehari-hari. Ini menjadi hambatan bagi pengguna yang menginginkan kinerja lebih tinggi atau mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari. Namun, langkanya sepeda motor diesel Hayes yang diproduksi dalam jumlah terbatas menunjukkan potensi nilai investasi jangka panjang, terutama bagi para kolektor atau penggemar kendaraan. Halo kawan-kawan semua, di akhir video ini kita mau kasih tahu nih untuk teman-teman semua para pencinta simulasi 3D. Sekarang kita punya channel baru yang didedikasikan untuk kamu. So, jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Jadi itulah pembahasan kita dalam video kali ini. Jangan ragu untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.